Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Ya, selamat malam seluruh peserta mata kuliah Bahasa Inggris 3 Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada pertemuan terakhir ataupun meeting ke-16 pada mata kuliah Bahasa Inggris ketiga. So, as our lesson plan, we already have our lecture from meeting 1 until meeting 15, including the midterm test. Yeah, so today we are going to have the final examinations. Ya, jadi sesuai dengan program semester, hari ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, untuk itu perlu saya jelaskan beberapa step yang harus kalian lakukan sebelum melaksanakan atau sebelum mengikuti ujian akhir semester. Baik. Jadi yang pertama, karena bahasa Inggris 3 ini merupakan mata kuliah bahasa Inggris yang berbasis TOEFL, ya. Jadi mata kuliah ini berupaya untuk membantu kalian mendapatkan nilai yang paling baik dalam mengerjakan tes TOEFL pada syarat kelulusan kalian nanti. Maka untuk ujian akhir semesternya pun juga berbentuk tes TOEFL, ya. Seperti yang sudah kalian laksanakan pada kedua kuis dan juga pada ujian tengah semester. Untuk itu, pada ujian akhir ini saya harap kalian dapat menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, ya. Kerjakan sebagaimana kalian nanti akan mengerjakan ujian akhir ataupun sebagaimana kalian nanti akan mengerjakan tes TOEFL untuk persyaratan wisuda, ya. Jadi yang pertama, karena ujian TOEFL ini nanti bentuknya adalah online ataupun daring dan aplikasi yang digunakan tentunya adalah aplikasi Zoom Meeting jadi agar saya dapat memantau kalian, maka beberapa persyaratan yang harus kalian laksanakan diantaranya, ya. Maksudnya yang pertama adalah saya akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting tadi untuk memantau bagaimana aktivitas mengerjakan tes kalian, ya. Jadi saya akan berusaha untuk memantau kalian secara sportif agar tes yang kalian lakukan memang sesuai dengan yang kalian kerjakan sendiri. Jadi pastikan sinyal internet kalian memadai untuk melaksanakan tes selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, begitu. Nah, nanti pada saat melaksanakan mengerjakan tes, saya akan memantau Anda di dalam Zoom Meeting, maka pastikan webcam kalian ataupun juga kamera di dalam komputer ataupun di dalam HP dapat berfungsi dengan baik sehingga kalian akan terpantau dengan baik, ya. Kemudian nanti yang kedua, setelah kalian memasuki Zoom Meeting sesuai dengan link yang akan saya kirimkan, kemudian nanti saya akan memberikan kalian lembar jawab seperti ini. Lembar jawab yang harus kalian lakukan. Jadi diantaranya saya akan berikan link, ya. Kemudian nanti kalian bisa copy paste seperti ini, ya. Sebentar, saya akan berikan. Oke. Nah, linknya nanti bisa kalian dapatkan sesuai dengan yang saya share seperti ini, ya. Jadi nanti kalian harus login menggunakan akun Google Anda, ya. Jadi seperti ini. Misalnya saya login. Nah, kemudian ya akan pilih salah satu akun. Akan pakai akun ini. Oke, kemudian masukkan kata sandi Anda. Nah, nanti akan tertulis bahwa di sini adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Ya, dan kemudian kalian klik berikutnya. Nah, kemudian pada seksi yang kedua ada
identitas yang harus kalian tuliskan yaitu nama, NIM, dan cabang. Silakan kalian tulis ya. Nanti di situ ada. Kemudian kalian klik berikutnya kembali ya. Saya akan tulis nama saya, kemudian saya tulis NIM-nya ya. NIM-nya saya tulis asal. Kemudian nanti cabangnya kalian pilih opsi 1. Nah, seperti ini. Nanti kalian silahkan pilih. Nanti yang bagian pertama adalah listening comprehension, yaitu nanti akan saya putarkan audio untuk soal listening ini selama 30 menit. Ya, jadi nanti soal 30 menit ini merangkum 50 soal ya. Kalian dengarkan baik-baik. Kemudian nanti pilihan jawabannya akan saya eh berikan, linknya ataupun nanti kalian akan saya berikan link untuk mendapatkan soal dari listening comprehension. Bukan soal, maksud saya adalah pilihan jawabannya. Nanti kalian harus punya 2 tab. Jadi yang pertama lihat jawabannya, kemudian kalian langsung isikan ya. Boleh kalian isikan di lembar kertas dahulu, kemudian kalian nanti pindah, kalaupun memang waktunya cukup silahkan. Tapi silahkan kalian membuat mana yang paling fleksibel. Bisa langsung kalian jawab ataupun kalian tulis di lembar kertas dahulu. Begitu. Kalau sudah selesai terdiri listening comprehension nanti terdiri dari short talks ya, short conversation maksud saya. Dan juga yang kedua adalah long conversation dan yang ketiga adalah long talks ya. Nanti 50 soal yang akan saya tampilkan. Begitu. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, nanti saya akan tutup aplikasi Zoom. Kemudian saya akan mulai lagi karena saya menggunakan Zoom yang bukan Pro, saya menggunakan Zoom yang masih gratisan. Jadi tetap 40 menit saya akan akhiri, kemudian nanti kalau sudah saya akan kirim link lagi. Kemudian kita masuk ke seksi selanjutnya yaitu reading comprehension. Maksud saya adalah structure and grammar. Jadi di sini nanti saya akan berikan lagi, kalian kalau sudah masuk di Zoom, saya akan berikan link untuk soalnya. Saya akan berikan link untuk soalnya dan silahkan nanti kalian buka soalnya seperti tadi, seperti listening comprehension, buka soalnya, kemudian kalian jawab juga. Nah, soal pada structure and grammar ini adalah 40 poin. Nah, 40 poin ini nanti silahkan kalian diisikan dengan baik. Nah, selesai 40 soal, saya akan leave meeting lagi, kemudian saya akan bagikan untuk link di reading comprehension. Nah, nanti saya klik berikutnya. Reading comprehension ini juga selama 30 menit. Silakan kalian kerjakan 50 soal. Nah, kalau sudah nanti kalian silahkan kirim. Nah, nanti kalian sudah akan melihat seperti ini. You have submitted the answer. Dan kalian bisa melihat skornya. Jadi nilai tertinggi adalah 140. Nanti akan saya konversi menjadi nilai TOEFL-nya. Begitu ya. Jadi ada 2 aplikasi yang akan saya gunakan. Jadi yang pertama adalah tadi kalian login, kalian join di dalam Zoom meeting, kemudian nanti setelah kalian sudah join, saya akan berikan link untuk lembar jawabannya dan juga saya akan memberikan link untuk soalnya. Nah, seperti itu. Maka saya harap kalian dapat menggunakan device yang benar. Kalian menggunakan device yang dapat membantu kalian mengerjakan dengan baik, yang bisa multitasking ya. Jadi lebih baik menggunakan laptop. Nah, kemudian untuk waktunya, karena soal TOEFL ini ya complicated sekali. Jadi saya rasa saya tidak akan melaksanakan pada malam hari ini karena waktunya akan cukup terbatas dan saya rasa kalian tidak akan maksimal jika mengerjakan sekarang tentunya karena waktunya terbatas dan juga sudah cukup malam. Jadi saya akan melaksanakan insya Allah pada hari Sabtu tepat pukul 9 pagi. Jadi nanti kalian harus bersiap-siap sebelum itu. Jadi nanti kalau ada yang masih memiliki kegiatan lain, saya harap dapat meluangkan waktu sejenak pukul 9 sampai selesai, kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Begitu. Nah, nanti silakan kalian persiapkan dengan baik apa-apa saja yang perlu kalian pelajari di dalam tes TOEFL ini ya. Jadi saya akan mengulang kembali beberapa
materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, kalian perlu untuk mengingat-ingat kembali ya. Kalian perlu untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebagai nanti bekal kalian untuk mengerjakannya. Begitu. Ya, jadi di dalam handout yang sudah saya bagikan itu nanti silahkan kalian gunakan dengan baik. Oke, sebentar. Saya akan share screen untuk mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari. Baik ya. Oke. Di dalam listening comprehension kita sudah mempelajari beberapa tips yang dapat kalian aplikasikan saat mengerjakan ya. Jadi yang pertama adalah kita harus fokus on the last line. Kita harus fokus kepada speaker yang kedua. Nah, jadi biasanya jawaban yang benar terletak pada speaker yang kedua. Makanya untuk itu kalian kalau misalnya tidak terdengar speaker yang pertama, kalian bisa langsung fokus kepada speaker yang kedua. Ya, setelah itu yang kedua yang harus kalian pelajari adalah choose answer with synonym. Setelah kalian tahu apa yang diucapkan pada speaker yang kedua, maka jawaban di dalam pilihan itu bukan seperti yang tertulis di dalam ataupun bukan seperti yang kalian dengarkan, namun kalian harus menjawab dengan menggunakan sinonimnya atau menggunakan persamaannya ya. Kalau biasanya kalau kalian menjawab seperti apa yang terdengar di dalam audio, malah justru kalian akan mendapatkan jawaban yang salah. Jadi harus dijawab dengan menggunakan padanan kata yang memiliki makna yang sama. Nah, ada ya yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah hindari suara yang sama. Nah, ini jangan sampai apa yang terdengar di dalam audio itu yang kalian pilih, karena biasanya soal TOEFL itu menjebak dengan menggunakan kata-kata yang hampir mirip ya. Misalnya di sini ada kata apartment, kemudian ditulis di dalam pilihannya adalah department. Ataupun di sini ada kata search, maka di sini ditulis research ya. Harus diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui dalam percakapan itu who, what, and where. Siapa, apa yang sedang dibicarakan, siapa yang sedang bercakap-cakap, dan di mana percakapan itu terjadi. Ya. Nah, itu kalian bisa, dan biasanya soal yang pertanyaannya adalah who, what, and where, ini adalah yang paling mudah yang bisa kalian simpan. Artinya jangan sampai pada bagian soal ini kalian salah. Usahakan dapat menjawab pertanyaan dengan mudah seperti ini dengan tepat ya. Kemudian selanjutnya adalah listen for who and what in passive. Biasanya kalau misalnya di dalam audionya bentuknya pasif, maka di dalam pilihan jawabannya bentuknya adalah aktif. Kita sudah mempelajari tentang pasif dan aktif. Nah, lawan katanya juga dulu, ini saya rasa tidak perlu. Kemudian biasanya listen for negative expression ya. Negative expression itu adalah pada saat audionya terdengar negatif, maka biasanya kalian harus memilih jawaban sinonimnya yang bentuknya adalah positif. Begitu juga kalau audionya positif, maka umumnya di sini pilihannya adalah negatif. Namun tidak selalu. Yang paling penting kalian menggunakan prinsip yang kedua tadi, bahwa kalian harus menjawab menggunakan sinonimnya. Jangan menggunakan suara yang sama, begitu ya. Oke. Kemudian adalah ini double negative expression, sama aja. Kemudian juga almost negative expression. Oke, kalian harus pertimbangkan juga beberapa ekspresi-ekspresi seperti ini ya, hardly, barely, scarcely, rarely, seldom ya. Kemudian ada juga di sini ya, kemudian ada comparative ya, the most, extremely, dan seperti itu ya. Oke, nah cukup itu saja dulu. Kemudian sekarang kita akan
expression of agreement. Jadi di sini kita harus menggunakan expression of agreement yang artinya adalah persetujuan, ya. Beberapa ekspresi ataupun beberapa kata yang menunjukkan persetujuan diantaranya adalah so do I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again, neither do I, and I don't either. Maka ketika ada ekspresi ataupun ungkapan yang menggunakan kata-kata ini, maka ini intinya adalah speaker yang pertama menyetujui atau memiliki ide ataupun pendapat yang sama dengan speaker yang kedua. Ya, jadi kalian cukup menjawab di dalam pilihan yang berupa bentuk persetujuan. Ya, misalnya yang nomor 2 ini, I don't really care for the way the building was renovated. And the man say, I don't either. What does the man mean? Maka jawabannya, he has the same opinion. Karena di sini ada kata-kata I don't either. The same one with aren't they. Di sini juga bentuk persetujuan, maka jawabannya adalah kalian bisa menjawab yang sama. These paintings are really fascinating. Ya, maka he finds these paintings quite interesting. Jadi sinonimnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke listen for expressions of uncertainty and suggestions. Jenis ekspresi dari ketidakyakinan ataupun saran. Apa aja ekspresinya itu? Adalah berupa tag question ataupun as far as I know, as far as I can tell, ataupun why not and let's. Ini kalau ada kata-kata why not bla bla ataupun let's go to the park ataupun let's go to the beach dan sebagainya, itu merupakan bentuk suggestion. Tapi kalau menggunakan as far as I know, as far as I can tell, berarti dia tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada listen for emphatic expression of surprise, ya. Di sini ada bentuk-bentuk yang menggunakan surprise, ya. Bisa kalian pelajari juga. Saya rasa kemarin baru penjelasan saya sampai situ aja karena itu yang sudah cukup. Nah, kemudian ketika long conversation ini biasanya nanti audio yang saya putarkan itu sangat panjang dan mendetil dan diucapkan ataupun lebih dari 2 kalimat oleh seseorang. Nah, makanya kalian gunakan kesempatan dengan baik. Kalau misalnya kalian bisa, kalian boleh take notes, tapi sebenarnya itu tidak diizinkan, ya. Begitu. Nah, kalian yang pertama, ketika menggunakan long conversation, apa aja sih yang harus kalian persiapkan? Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan adalah di dalam conversation, mana tadi ya? Long conversation. Di sini. Ya, yang pertama adalah kalian harus anticipate the topic. Kira-kira topik yang dibahas tentang apa. Nah, selanjutnya sesudah kalian mengetahui topiknya, kemudian kalian silakan tebak kira-kira nanti pertanyaannya yang muncul apa. Jadi sembari kalian mendengarkan audio, kalian mengira-ngira nanti yang akan keluar itu apa. Baik itu topiknya, pertanyaannya, ataupun juga nanti kita harus juga, sudah kalian anticipate the topic, kalian menentukan topiknya. Dan kalian harus draw conclusion, menarik kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana yang akan muncul. Ya, oke. Itu sudah cukup. Kemudian ada structure and grammar yang sudah kita pelajari juga, structure and grammar. Ya. Oke, yang pertama saya akan lihatkan beberapa tips yang dapat kalian gunakan saat menjawab bagian yang kedua dalam structure and grammar. Yang pertama dalam the structure question, tips yang dapat gunakan adalah be sure the sentence has a subject and a verb. Ingat bahwa dalam kalimat bahasa Inggris semuanya pasti memiliki subjek dan predikat ataupun subjek dan verb. Kalian yang pertama untuk kalian lakukan menganalisis manakah subjeknya dan manakah verbnya. Itu sangat penting kalian untuk mengetahui apakah ini kalimatnya sudah benar apapun ataupun salah. Karena nanti bentuk pertanyaannya adalah menggunakan multiple choice. Tidak ada menggunakan seperti ini, tidak ada incorrect ataupun correct, maka kalian dapat menebak dengan baik. Ya. Selanjutnya,
Sudah kalian mengetahui di manakah subjek dan verb dalam sebuah kalimat. Yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah be careful of objects of prepositions. Kalian harus lihat bahwa ketika ada di awal itu yang kalian ketahui berupa subjek, belum tentu itu subjek, karena kalau misalnya dia ada preposition ataupun kata depan, di situ ada kata after his exam. Di sini after his examnya berupa object of preposition. Nah, subjeknya adalah Tom ini, kemudian verbnya adalah will take. After his exam, Tom will take a trip. Nah, kalau misalnya sebuah kata benda di depan sini yang biasanya subjek, tapi kalau ketempelan kata depan after, in, at, of, to, by, behind, and on, itu dia tidak berupa apa tuh namanya tadi subjek. Jadi dia merupakan object of preposition, ya. Well, selanjutnya ya di sini ada yang ketiga yang harus kalian ketahui adalah be careful of positive, ya. Kalian harus hati-hati ya ketika ada positif. Positif ini adalah menjelaskan dari subjek yang masih terlalu umum. Contohnya adalah Sally. Di sini ada positif the best student in the class got an A on the exam. Jadi di sini Sally berupa subjek, verbnya adalah kata got, ya. Sally, the best student in the class, got an exam. Jadi bukan ini merupakan subjek, kemudian di sini adalah verbnya, tapi verbnya adalah sesudah kata positif. Oke. Yang keempat adalah kita be careful of present participle. Ya, present participle ini adalah menggunakan verb ing. Verb ing ini berupa kata kerja kalau dia ketempelan dengan auxiliary is, are, ataupun am. Tapi kalau dia tidak ketempelan dengan auxiliary ini, maka seperti ini. The man talking to his friend has a bird. Jadi present participle ini berupa kata sifat yang gunanya untuk menjelaskan subjek the man. Jadi di sini verbnya apa? Bukan talking ini, tapi di sini adalah verbnya adalah has. Ya, the man talking to his friend has a bird. Jadi has-nya ini berupa kata kerja, bukan talking-nya. Karena kalau talking tidak diikuti dengan is atau tidak didahului dengan is, am ataupun are, maka dia berupa kata sifat. Tapi kalau didahului dengan is, am, are, dia berupa kata kerja. Sama juga dengan past participle yang berakhiran dengan ed ataupun verb ketiga. Ini saya agak cepat karena ada beberapa. Nah, ini adalah sentences with multiple clauses ya. Jadi kalimat tadi adalah kalimat yang memiliki satu klausa ataupun kalimat sederhana yang ada subjek satu dan verb satu. Nah, tapi kalau dia ditulis dengan menggunakan konektor ataupun berupa konjungsi, maka dia memiliki dua subjek dan dua verb. Contohnya seperti ini, Tom is singing and Paul is dancing. Maka subjeknya adalah Tom and Paul. Dan verbnya juga ada dua, yaitu is singing and is dancing. Jadi kalian harus perhatikan bahwa subjek dan verb itu selalu berpasang-pasangan. Ya, jika ada satu subjek di dalam verb, di dalam sentence, maka verbnya juga ada satu. Tapi kalau subjeknya ada dua, berapa Miss? Subjeknya dua, tentunya verbnya juga ada dua. Ya, tapi harus dikasih penghubung. Nah, beberapa jenis connectors yang dapat kalian ketahui di sini adalah coordinate connectors yang berupa and, but, or, so, yet, ataupun yang sudah saya berikan di dalam materi, yaitu tersimpan dalam singkatan fanboys yang merupakan kepanjangan dari for, and, nor, but, ya, or, yet, and so, seperti ini. Selanjutnya adalah use adverb times, cause, connectors correctly. Jadi ada kata keterangan waktu dan keterangan sebab. Jadi ada beberapa konektor yang bisa kalian gunakan. Ya, ini adalah merujuk pada keterangan waktu after, as long as soon as, before, by the time, when, since, until, when, whenever, and cause, as, because, and then know that, and since. Bentuknya seperti itu. Ini nanti tidak usah kalian hafalkan, cukup kalian cermati saja. Ya, biasanya terletak di awal, although I was late, I managed to catch the train. Bisa terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir. Oke.
Ya. Nanti silakan kalian pelajari beberapa tips di dalam structure and grammar sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Sekarang langsung kita masuk di dalam reading comprehension. Nah, reading comprehension ini nanti yang akan paling panjang. Nanti saya juga akan share-nya. Saya juga akan share link-nya untuk soalnya, ya. Kemudian saya akan kasih waktu setengah jam untuk mengerjakannya. Nah, silakan kalian yang pertama adalah harus mengetahui apa itu tips yang ada di dalam reading comprehension. Meskipun saya kasih tipsnya, tentu kalian nanti akan menjawab sesuai dengan kebiasaan kalian menjawab soal berbentuk cerita. Nah, sesuai dengan yang saya perhatikan, sesuai dengan yang sudah saya ungkapkan bahwa saat kalian mengerjakan bagian reading comprehension, jangan dibaca dulu teksnya, namun langsung dibaca pertanyaannya, ya. Jadi kalian bisa tahu nanti yang ditanyakan apa. Jadi yang pertama kalian harus menjawab ataupun menebak ide pokok dari sebuah pertanyaan itu. Jadi bentuk pertanyaannya misalnya adalah what is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point? With what is the author primarily concerned? Atau which of the following would be the best title? Seperti itu. Itu adalah semuanya menanyakan main idea ataupun ide pokok. Nah, kemudian selain itu adalah kalian harus mengetahui organization of ideas. Maksudnya apa itu? Kalian harus tahu jenis-jenis bentuk paragrafnya, ya. Paragrafnya itu berupa paragraf sebab akibat, berupa paragraf contoh ataupun berupa paragraf deskripsi. Maka kalian harus mengetahui topik dari teks tersebut. Bagaimana sih bentuk pertanyaannya? Ada how is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related? Dan sebagainya. Jadi contohnya di sini adalah harus kalian ketahui ini bentuk teks tentang sejarah. Berarti di sini jawabannya adalah misalnya an idea is presented and then refuted. Kalau bentuknya bagaimana? Kalau bentuknya tentang explanation, biasanya a concept is followed by example. Kalau bentuknya sebab akibat, di sini ada a cause is followed by an effect. Ataupun juga a belief is supported with reason. Itu kalau misalnya bentuk teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga yaitu apa ini? Answer stated detailed question correctly. Jawablah pertanyaan yang tertera di dalam teks. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan konten yang ada di dalam teks tersebut. Ya. Jadi kalau yang sudah tercantum di dalam teks, maka kalian cukup mencari kata kunci di dalam pertanyaan. Kata kunci yang ada dalam pertanyaan, silahkan kalian cari apa dan kalian baca pelan-pelan di dalam teks yang mengandung ataupun yang memiliki kata kunci yang sama di dalam pertanyaan tersebut. Nah, tentunya di dalam reading comprehension ini skillnya ada beberapa seperti yang sudah saya jelaskan. Namun, yang paling penting adalah kalian harus tahu apa yang ditanyakan dan paham maksud pertanyaannya, ya. Jadi jangan sampai kalian menghabiskan banyak waktu karena ini waktunya cukup terbatas, 30 menit. Nanti kalau misalnya 30 menit kalian belum selesai, saya akan tutup link untuk lembar jawabannya. Jadi kalian harus berhati-hati kalau menggunakan waktu. Kalian misalnya terlalu panjang, itu nanti akan membuat kalian nggak selesai dan harus terkirim secara otomatis. Ataupun bahkan mungkin bisa saja tidak terekam jawaban kalian, ya. Nah, yang seperti ada di skill yang keempat adalah kalau misalnya jawabannya tidak tertera di dalam teks. Gimana caranya? Nah, kalau jawabannya tidak tertera di dalam teks, kalian harus memberikan mencari kesimpulannya. Which of the following is not stated? Nah, ini adalah mencari yang tidak tertera di dalam teksnya. Ya, kalian harus menyimpulkan. Nah, begitu juga dengan di sini bentuknya pronoun reference. Kalau yang ditanyakan adalah pronoun, maka jawabannya biasanya jatuh sebelum pronoun itu tertulis. Ya, jadi pronoun itu ditulis sudah jawabannya atau sudah proper noun-nya dituliskan. Nah, selanjutnya yang masih ada berupa ini, saya akan tuliskan
Answer implied detail question correctly. Nah, implied detail question ini adalah kalian harus mencari ataupun kalian harus membuat konklusi ataupun kesimpulan dari teks tersebut. It is implied in the passage that it can be inferred from the passage that it is most likely that. Jadi kalian bisa dipahami dulu teksnya, kemudian ini sesudah saya paham, kemudian ini maksudnya apa. Nah, ini harus kalian tebak. Jadi kalian tidak harus mengetahui makna dari setiap kata di dalam teks tersebut, cukup kalian pahami dengan secara umum yang dibicarakan di dalam teks itu apa. Nah, jadi seperti itu adalah tips yang bisa kalian gunakan saat mengerjakan listening comprehension, structure and grammar, dan reading comprehension. Nah, silakan kalian digunakan dengan baik kesempatan mengerjakan tes TOEFL ini agar nanti ketika mengerjakan tes TOEFL sudah ada gambaran. Begitu. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi pada hari Sabtu ketika ujian berlangsung, dan saya harap kalian dapat mengikuti dengan baik. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan kalian hubungi saya lewat WA. Begitu, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Saya harap kalian dapat mendapatkan nilai yang terbaik pada ujian akhir semester ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat, baik yang saya sengaja maupun tidak, dari awal sampai akhir pertemuan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you again on the next change.